Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Barat dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Bima Prasetya bisa kembali hadir menyapa Anda di program Dialog Sumber Bicara. Seperti biasa selama 60 menit ke depan kita berbincang terkait bagaimana permasalahan ataupun sebuah hal yang tentunya bisa informatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah pemirsa, menempuh pendidikan di perguruan tinggi tentu menjadi keinginan ataupun dambaan bagi banyak orang. Hanya saja sering terkendala dengan berbagai rintangan ataupun kesulitan, baik itu jarak, waktu, biaya, ataupun hal lain yang memang menjadi rintangan untuk bisa menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Dan tentu dalam hal ini Universitas Terbuka hadir menawarkan kepada masyarakat untuk bisa menempuh pendidikan di perguruan tinggi dengan sistem pembelajaran online. Kali ini kita akan bahas tema berkaitan dengan semua bisa kuliah di perguruan tinggi negeri. Dengan dua narasumber kita yang telah hadir di studio TVRI Sumatera Barat akan saya kenalkan. Di sebelah kanan saya sudah hadir Dr. Muhammad Yunus SSMA selaku Direktur Sekolah Vokasi Universitas Terbuka. Assalamualaikum, selamat sore Pak Yunus. Selamat sore Mas Bima. Apa kabar hari ini Pak Yunus? Alhamdulillah, baik. Terima kasih sudah hadir di TVRI. Alhamdulillah. Baik, kemudian juga hadir bersama kami Dr. Mary Berlian SPMSI selaku Direktur Universitas Terbuka Padang. Assalamualaikum, selamat sore Bu Mary. Sore Mas Bima. Apa kabar hari ini Bu Mary? Alhamdulillah baik sekali. Baik sekali, terima kasih sudah hadir di TVRI. Dengan senang hati. Baik Pak Yunus dan Bu Mary, ini tema menarik kita bahas hari ini bahwasanya semua orang bisa kuliah menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri karena memang perguruan tinggi negeri ini menjadi dambaan bagi banyak orang begitu ya. Anak-anak yang memang baru lulus SMA bisa langsung kuliah di jurusan favoritnya. Baik, kita kali ini khusus berbicara mengenai hadirnya Universitas Terbuka di Indonesia, terutama di Kota Padang Sumatera Barat ini karena memang menawarkan berbagai jurusan dan prodi untuk anak-anak muda yang ada di sini dan juga masyarakat kita secara umum begitu. Baik, saya ingin ke Pak Yunus terlebih dahulu nih Pak. Mengapa masyarakat ataupun orang-orang ini harus kuliah di OT? Apa sih kelebihan dari Universitas Terbuka sendiri? Pak Yunus, silakan. Oke, banyak hal yang memicu hadirnya UT di Indonesia. Yang pertama, perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu tidak bisa menampung semua. Jangankan semua, sebahagian lulusan SLTA. Karena mereka punya kapasitas, keterbatasan dari sisi jumlah mahasiswa baru yang diterima per tahun. Oleh karena itu satu. Yang kedua, batas waktu mereka bisa masuk ke perguruan tinggi negeri jika usia mereka tidak melampaui 3 tahun sudah lulus SMA kan? Iya, betul. Nah, oleh karena itu pemerintah memandang masyarakat di Indonesia begitu banyak dan begitu banyak yang bisa tidak menyelesaikan studinya. Karena perguruan tinggi yang terbatas termasuk perguruan tinggi negerinya. Kemudian juga karena mereka dalam masa 3 tahun sesudah SMA kan ada orang yang harus bekerja dulu, harus berpindah dan macam-macam lah alasannya. Nah karena itulah sementara dinamika pertumbuhan masyarakat luar biasa, tantangan yang dihadapi masyarakat luar biasa, masyarakat kan nggak bisa terus-terusan seperti ini. Oleh karena itu UT dihadirkan oleh pemerintah dalam rangka menyediakan fasilitas pendidikan bagi mereka yang pada umumnya perguruan tinggi negeri biasa tidak sanggup menanganinya, gitu. Termasuk kriteria maksimal 3 tahun, usia berapa dan seterusnya. UT harus sanggup menampung itu semua. Artinya UT mengakomodir kelompok-kelompok masyarakat yang memang yang tidak bisa diwadahi, itu satu. Yang kedua, masyarakat kita kan juga punya keinginan pada momen ketika usianya dalam usia tersebut dia tidak ada waktu dan sebagainya untuk mengikuti studi, entah karena berpindah, entah karena harus bekerja dan sebagainya. Begitu dia 4-5 tahun sesudah itu dia ingin melanjutkan studi, mau kemana? Itulah salah satunya kenapa UT hadir dan dihadirkan oleh pemerintah supaya
berbagai lapisan masyarakat yang pada waktu itu tidak sempat mengakses pendidikan tinggi, dia tidak boleh ada batasan waktu untuk bisa mengakses pendidikan tinggi dan meningkatkan kemampuan dirinya kapanpun dia mau. Kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi harapannya hadirnya UT itu dalam rangka membantu masyarakat, membuat mereka semakin cerdas, semakin pandai, dan semakin bisa memiliki hari esok yang lebih baik lagi dibandingkan hari sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Baik, artinya memang seperti yang disampaikan tadi, balik lagi bagaimana mengakomodir masyarakat yang memang terbatas, baik secara usia, ataupun karena mungkin kesibukan di luar yang mengharuskan mereka bisa memilih dengan adanya UT ini. Betul. Baik, saya ingin ke Bu Mary, Ya. seperti yang disampaikan Pak Yunus tadi, karena memang ini salah satu kenapa nih alasan orang harus masuk UT. Ya. Dari Bu Mary sendiri, bagaimana? Apa kelebihan UT dan kenapa orang harus masuk UT? Oke, baik. Selamat sore ya Mas Bayu dan semua pendengar ya atau penonton yang ada di TVRI seluruh Sumatera Barat ya. Tadi mungkin sudah disampaikan ya oleh Pak Yunus gitu ya. Nah, mungkin saya bisa meng-highlight sedikit ini. Kita biasanya itu universitas terbuka. Dia punya dua komponen yang biasa kita bilang terbuka dan jarak jauh. Nah, kelebihan itu karena dia terbuka. Terbuka artinya tidak ada batasan usia. Jadi siapapun bisa masuk ke UT. Mau dia baru tamat kuliah ataupun mereka sudah berumur gitu ya, seusia saya gitu ya. Karena kan biasanya kalau universitas PTN negeri atau PTN swasta itu biasanya kalau menerima mahasiswa itu kan pasti yang usianya itu atau dia baru fresh graduate, punya ijazah SLTA gitu ya, baru bisa masuk. Nah, di UT itu yang penting punya ijazah aja. SLTA atau sederajat. Mau dia usianya 21, 22, 50 silakan. Yang penting dia punya niat untuk kuliah. Jadi terbuka, tidak ada batasan usianya. Dan tidak ada batasan dia mau dari mana. Bisa saja orang yang pernah kuliah di mana gitu pengen melanjutkan di UT silakan. Ya. Nah, seperti itu. Nah, semua mahasiswa mendapatkan pendidikan atau pendidikan yang sama begitu ya. Gitu. Karena kita tadi tagline kita adalah semua bisa kuliah. Nah, UT bisa seperti itu. Nah, sefleksibel itu kuliah di UT. Nah, selanjutnya yang kedua adalah jarak jauh. Nah, kita bisa menjangkau mahasiswa dimanapun. Mungkin dia berada di tempat yang tidak punya akses, jalan transportasinya. Nah, UT bisa. Gitu. Karena apa? Karena fleksibel. UT bisa melakukan pembelajaran yang di mana saja, kapan saja, di mana mereka mau. Seperti itu. Baik. Tadi bagaimana UT menjangkau kelompok-kelompok yang memang ke pelosok daerah, bahkan yang mungkin barangkali secara jarak ini cukup jauh ke lokasi perguruan tinggi. Dan UT tentu sistem pembelajaran kita tahu bersama bahwa ada sistem online begitu ya. Bagaimana dengan hal tersebut? Apakah memang secara full online atau sistem pembelajaran itu seperti apa, Bu Mary? Ya, oke. Sistem pembelajaran di UT itu ada berbagai macam modus ya. Tapi biasanya itu kita melaksanakan yang online. Nah, online masuk di sini bukan berarti dia kuliahnya itu harus harus di suatu tempat, tidak. Gitu ya, tapi kapan saja dan di mana saja. Yang penting karena kita menggunakan platform yang sudah kita sediakan, namanya tutorial.ut.ac.id. Itu hanya mahasiswa yang bisa mengakses itu. Nah, selanjutnya adalah tutorial tatap muka. Seperti itu pembelajarannya. Jadi mahasiswa datang ke lokasi di mana mitra UT mereka bisa berkuliah di sana yang sudah kita tentukan tempatnya. Jadi misalnya di Sumatera Barat ini itu kita punya lokasi tempat pembelajaran, bisa di Pariaman, bisa di Payakumbuh, bisa di Bukit Tinggi. Mahasiswa bisa datang ke lokasi tersebut dan tutornya datang ke sana dan bisa melaksanakan perkuliahan seperti itu. Nah, yang ketiga ada namanya tutorial webinar. Gitu. Nah, biasanya si tutor gitu itu akan memberikan tutorial kepada mahasiswanya dan itu tergantung dari tutornya maunya kapan gitu ya, harinya sefleksibel itulah. Fleksibel dengan mahasiswa begitu ya. Dan selain itu juga kami juga menyediakan yang namanya tutorial radio seperti itu. Dan berbagai macam modus lah pembelajaran yang kita berikan kepada mahasiswa universitas terbuka khususnya di Sumatera Barat. Nah, artinya memang ini juga bagaimana mengakomodir semua mahasiswa bisa mengakses pendidikan tersebut dengan
cara dan waktu yang sesuai dengan karena kan kesibukan masing-masing. mahasiswa tentu punya keterbatasan tadi ya. Betul, Ya, betul. dia mungkin sedang bekerja seperti itu kan. Jadi UT memberikan layanan online. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Yunus. Pak Yunus, ini UT tentu cakupnya sudah nasional ya. Ada banyak cabang termasuk di Kota Padang. Sejauh ini Dan bagaimana eksistensi kita UT ada sendiri? 55 mahasiswa tersebar di 55 negara loh. Oke, bahkan 5 negara ya. Hampir 10.000 yang di luar, di Jepang, di Korea Selatan, Timur Tengah, dan di berbagai negara yang lainnya, termasuk di Arab Saudi, Malaysia, Singapura, banyak mahasiswa. Untuk di nasional sendiri di Indonesia, bagaimana sekarang eksistensinya? Cabangnya sudah ada di mana saja? Kantor cabang UT itu ada 39, Oke. semua provinsi ada. Dan provinsi besar ada 2, ada 3 bahkan. Ada yang 2, ada yang 3 gitu. Jadi semua provinsi sudah ada poskonya ya, kantor layanan UT-nya. Kemudian juga ada yang untuk mahasiswa luar negeri. Jadi 40 kantor layanan UT daerah dan luar negeri. Jadi pada prinsipnya dimanapun mereka berada di seluruh Indonesia, kita akan hadir memberikan layanan. Bahwa mereka yang bisa akses online-nya berjalan dengan baik, mereka bisa online. Dan bagi mereka yang tidak bisa, kita bisa datang untuk namanya pembelajaran tatap muka atau tutorial tatap muka. Tetapi semuanya kalau itu harus praktik, maka mahasiswa harus praktik dimanapun mereka berada. Kurang lebih seperti itu. Jadi pembelajaran online itu sistem yang kita siapkan sedemikian rupa sehingga kalau jumlah mahasiswa sekarang 783 ribuan, itu kalau tidak ditangani secara online, sistemnya nggak akan kuat, gitu. Itu salah satu kekuatan. Artinya sejauh ini sudah tercatat data mahasiswa kita 783 ribu. Dan itu tidak hanya di Indonesia bahkan ya? Iya, di 55 negara. 55 negara bahkan di dunia ini. Untuk prodi yang ditawarkan sendiri Pak Yunus, karena memang ini tentu tadi sudah ditawarkan bagaimana sistem pembelajarannya ini memudahkan masyarakat yang memang sibuk begitu ya. Tapi prodi yang ditawarkan apa saja dan ini tentu bisa menjadi acuan. Prodi kita tuh ada diploma, ada S1, ada S2, bahkan ada S3. Tapi yang hafal prodinya apa? Direktur. Apa aja Bu? Prodi yang kita tawarkan. Baik, kita ada jumlahnya sekitar lebih dari 100-an prodi ya. Jadi kita ada 4 fakultas ya. Terus di setiap fakultas itu ada program studinya. Jadi dan bahkan sekarang ini kita sudah membuka sekolah vokasi juga gitu. Jadi mahasiswa yang mau jadi calon mahasiswa itu nggak perlu khawatir. Jadi kalau nanya jurusan ini ada nggak? Ya ada. Pasti UT akan menyediakan layanan itu. Jadi kalau ditanya prodinya ya banyak gitu dan semuanya alhamdulillah semua sudah terakreditasi BAN PT. Jadi nggak usah khawatir gitu. Baik, secara minat sendiri untuk saat ini dan kita sudah melahirkan lulusan, bagaimana catatannya Pak? Oh iya bagus. Jadi kalau untuk kalau ditanya minatnya yang mana yang paling favorit gitu ya. Nah program studinya tentu ya banyak ya. Semuanya kalau di data gitu hampir semua program studi itu rata-rata jumlah mahasiswanya merata gitu. Tapi mau tanya yang paling tinggi? Program studi akuntansi. Hampir 130 ribu. Mahasiswanya. Kemudian manajemen, kemudian program studi yang ada di FKIP keguruan, kemudian habis itu program studi hukum. Kan waktu itu nggak mungkin hanya punya mahasiswa di bawah 100 nggak ada. Paling sedikit itu 1.500 mahasiswanya. Baik. Pak Yunus, ini barangkali kita berbicara mengenai tentu karena sistem pembelajarannya yang dominan jarak jauh begitu. Ini tentu menjadi tantangan sendiri karena memang barangkali dengan sistem ini apakah tentu timbul pertanyaan apakah dengan sistem online mahasiswa dapat memahami materi dengan baik atau hanya sekedar ya sudah masuk absen kemudian bagaimana seperti itu. Kemudian bagaimana UT menyikapi hal ini dan meyakinkan bahwa
Walaupun sistemnya dominan online, tapi pembelajarannya tetap optimal. Pembelajaran online itu bukan berarti tidak ada interaksi, bukan berarti tidak ada komunikasi antara tutor dan mahasiswanya. Ya. Jadi ada inisiasi di mana pada momen-momen tertentu mahasiswa melakukan komunikasi dengan tutornya. Kalau ada pertanyaan yang tidak dia pahami, dia lontarkan, yang menjawabnya sesama mahasiswa. Nanti tutor highlighting atas pertanyaan itu dan sebagainya. Atau debat dalam forum itu biasa. Di UT itu biasa seperti itu. Ya. Jadi nggak ada mahasiswa yang dibiarkan belajar sendirian, nanya nggak ada orang, nggak ada. Karena pasti ada tutornya gitu. Baik. Jadi aman sih sebetulnya. Artinya memang tetap interaktifnya tetap dibangun dalam suasana Harus pembelajaran. Mas. Karena kalau menurut saya sih pembelajaran itu akan terjadi dengan sangat baik jika ada dua pihak yang berinteraksi juga dengan baik, yaitu antara tutor dan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa. Itu kan sebetulnya pertanyaan dan jawaban itu bisa dilontarkan oleh mahasiswa satu, dijawab mahasiswa lain, highlight oleh tutor dan satu, kan bisa seperti itu kan sebetulnya gitu. Jadi seru sebetulnya kalau coba ikut loh. Karena di UT itu teman-teman boleh mengambil satu program studi. Oke. Tetapi ini ada mahasiswa, saya mau cerita ke Mas siapa? Bima. Mas Bima. Mahasiswa itu ada yang sampai 200 SKS sih. Tapi dia nggak pernah wisuda. Dia misalnya ambil S1-nya komunikasi. Tapi itu 2 semester dia di komunikasi ambil mata kuliahnya. 2 semester dia ambil di administrasi bisnis, 1 semester dia di ekonomi, dia ambil mata kuliah yang jadi minat dia aja. Yeah. Dan saya tanya kemarin beberapa mahasiswa, saya nggak perlu di wisuda kok Pak. Dia udah S2 Mas. Ada yang sudah S1, ada yang S2, ada yang sudah S3 bahkan. Jadi dia ambil lagi, kuliah lagi. Dia ingin mengambil mata kuliah itu menjadi wahana pembelajaran bagi dia. Yeah. Karena dengan belajar bersama para tutor, bersama para mahasiswa lain, dia kan akan dipaksa di sela kesibukannya bagi yang sudah bekerja untuk membaca kembali, menyegarkan kembali apa yang ada di kepala dia, wawasan dia yang masih sangat terbatas tentang substansi yang dia takuti, kurang lebih seperti itu. Yeah. Gitu. Jadi ya itulah yang terjadi di dunia UT seperti sekarang ini. Jadi UT lah yang saat ini bisa menjembatani mereka yang sudah lulus S1, S2, S3. Bahkan di UT kan ada guru besar Mas, kuliah lagi di S1 gitu. Karena apa? Karena ketika dia mengambil, ketika dia mendapat kepercayaan, memangku tugas apa, sama sekali nggak sesuai dengan disiplin keilmuannya Mas. Jadi dia ambil kuliah lagi di UT gitu. Ya, ini itu terjadi, saya ketemu dengan para mahasiswa yang sudah sangat senior itu, kurang lebih seperti itu. Memulai dari S1 kembali. Ada yang mulai dari S1 kembali, banyak Mas, mulai dari S1. Dia udah magister, dia udah dokter, mulai lagi dari S1. Baik. Dan itu bisa terakomodir melalui universitas terbuka. Betul. Begitu ya. Dan itu bukan hanya dari perguruan tinggi biasa, bahkan dari 10 perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, dosennya banyak mengambil kembali mata kuliah UT, hanya nggak ngumumin aja. Artinya memang ketika sudah menjadi magister di sebuah bidang ilmu begitu ya, tapi ada ketertarikan di bidang ilmu lain. Ada kebutuhan. Ada kebutuhan di sana juga. Di mana tantangan yang dihadapi ternyata berubah. Apa yang dia pahami hari ini berbeda dengan apa yang dia pelajari masa lalu, pada saat yang lalu. Tidak ada pilihan kan. Pada saat ini di UT dia bisa mengupdate, kan bisa ngambil mata kuliah di UT itu hanya 2 mata kuliah saya semester ini ya. Jadi bisa ngambil paket di UT itu, bisa ngambil satuan. Nah, para mahasiswa yang seperti ini biasanya ngambil 2, nggak banyak Mas, 2 mata kuliah per semester. Jadi 15 tahun nggak akan pernah wisuda. Karena memang dia ngambilnya dari mana-mana. Dan dia motifnya, saya tidak untuk diwisuda. Saya hanya ingin memelihara updating saya aja. Kurang lebih seperti itu. Semakin menarik pembahasan kita karena memang ini tentu menjadi kesempatan juga bagi orang-orang di luar sana, baik walaupun sudah bergelar magister, profesor, tapi bisa kembali mengulang sarjana untuk di UT begitu ya. Baik, kita akan lanjutkan diskusi kita Pak Yunus, Bu Mary, setelah pesan berikut ini pemirsa, tetap bersama kami di Dialog Sumber Bicara.
Universitas Terbuka merupakan salah satu perguruan tinggi negeri andalan Indonesia. Perkembangan dunia digital yang semakin pesat memacu kita untuk mengembangkan sumber daya manusia yang semakin cerdas dan berkualitas. Pendidikan adalah faktor utama yang menjadi bekal untuk setiap orang dalam mengembangkan diri. Menyatu dengan dunia digital, Universitas Terbuka mampu menjangkau semua kalangan masyarakat untuk mengenyam pendidikan tinggi. Biaya kuliah yang murah, pendaftaran tidak dibatasi usia, tidak ada batas tahun ijazah, tersedia beasiswa. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Sumber Bicara dengan tema Semua Bisa Kuliah di Perguruan Tinggi Negeri. Tadi Anda sudah lihat sekilas informasi berkaitan juga dengan Universitas Terbuka. Tapi untuk bertanya lebih jauh ini, saya ke Bu Mary kembali. Bu Mary, ini tadi kita sudah banyak berbicara mengenai sistem pembelajaran, kemudian juga barangkali banyak prodi dan fakultas juga yang ada di UT, begitu ya. Dan yang paling ini, mungkin yang paling juga penting diinformasikan ke masyarakat, tentang biaya kuliah gitu ya, yang juga ini menjadi pertimbangan. Bagaimana sih biaya kuliah di UT sendiri, Bu Mary? Baik, Mas Bima. Oke. Nah, ini mungkin selalu menjadi pertanyaan gitu ya. Jadi nggak usah khawatir ini biaya di UT itu terjangkau, gitu ya. Bahkan kita itu yang menjadi highlight kita, gitu ya. Jadi mahasiswa itu dimanapun pasti nanya ya gitu. Itu bisa berapa sih UKT-nya gitu ya? Berapa, ada uang pangkal enggak gitu kan ya? Nah, di UT itu tidak ada seperti itu. UT hanya cukup membayar 100.000 untuk admisinya. Nah, setelah itu mereka masukin berkas. Nah, biayanya itu minimal itu 1.300.000. Untuk satu semester gitu ya, untuk yang paling murahnya. Karena di kita itu ada sistem paket juga kan ya. Nah, 1.300.000 itu sudah dapat semuanya. Jadi mahasiswa hanya tinggal duduk manis dan tinggal ujian. Bahan ajar atau buku materi pokoknya itu akan datang langsung ke alamat rumahnya masing-masing. Artinya include bahan ajar dan buku ya? Iya, sudah masuk. Jadi mereka sudah bisa langsung ujian, itu sudah 1,3 itu minimal. Termasuk tutorial segala, Mas. Nanti dia dapat bahan ajar. Jadi fasenya itu begitu mahasiswa registrasi 24 jam, mereka dapat bahan ajar digital dulu. Sesudah bahan ajar digital, kemudian mereka akan dapat dikirim bahan ajar cetak. Sesudah itu mereka akan ada pelatihan mahasiswa baru, orientasi studi mahasiswa dan pelatihan pembelajaran jarak jauh. Nah, habis itu masuk ke dalam perkuliahan. Mereka akan mengikuti perkuliahan online, tatap muka atau webinar, atau praktik dan seterusnya, kurang lebih seperti itu. Kemudian diakhiri dengan asesmen mata kuliah. Nah, nanti kalau dia udah sampai pada puncaknya semester 7 atau 8, ada yang namanya asesmen program studi. Dulu kita menyebutnya ujian komprehensif, tapi sekarang menyebutnya tugas akhir program sarjana atau diploma 4. Kurang lebih seperti itu. Baik. Terkait kita juga berbicara mengenai akreditasi nih untuk setiap prodi dan fakultasnya di UT, bagaimana untuk saat ini, terutama di Padang, Bu Mary? Nah, kita tadi sudah sampaikan tadi ya di awal bahwa hampir seluruh program studi yang ada di UT itu akreditasinya unggul. Jadi dan itu tuh sudah terakreditasi BANPT, Badan Akreditasi Nasional. Jadi kalau namanya perguruan tinggi itu kan ada jurusan, ada program studi. Nah, di UT itu program studinya sudah terakreditasi semua, apalagi perguruan tingginya gitu. Jadi nggak usah khawatir, karena di luar sana sampai kalau kadang saya suka jalan, suka keluar gitu ya, kemanapun, misalnya ke Payakumbuh atau Bukit Tinggi, pasti nanya tuh UT negeri apa enggak sih? Ya, gitu ya. Masih Bagus banyak yang nggak sih? ragu, barangkali swasta gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya Mas Bima gitu, kalau bisa cari searching gitu ya, coba cari gitu ya penerimaan PNS gitu ya. Nah, hampir 80% itu adalah tamatan UT. Jadi artinya apa? UT itu sudah mendunia. Gitu. Dan banyak kan juga saat ini yang bekerja barangkali berprofesi sebagai guru gitu ya, juga mengambil anggota dewan, jenderal gitu ya. Alumni-alumni kita udah banyak. Bahkan sekarang ini kalangan artis pun itu sekeluarga udah jadi mahasiswa UT. Kenapa?
ya itu tadi, karena pentingnya upgrading diri gitu ya, walaupun mereka sudah bekerja, sudah menjadi artis gitu ya, sudah dari segi karir atau mungkin sudah dibilang mampu gitu ya. Tapi kan yang namanya ilmu tuh pasti haus kan. Nah, di mana tempatnya ya di UT yang bisa nerima seperti itu. Jadi kuliah sambil berkarir. Baik, artinya memang tadi sudah disampaikan jangan ragukan prodi ataupun jurusan ini sudah terakreditasi ya, unggul bahkan begitu. Tapi ada yang satu menarik yang ingin saya tanyakan, pengajar. Ini soal yang penting dalam perguruan tinggi begitu ya, karena dengan pembelajaran dominan sistem online seperti yang disampaikan Pak Yunus tadi, bahwasanya tentu tutor ataupun pengajar tentu harus yang bagaimana bisa memastikan materi ini bisa disampaikan dan tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa. Ini pengajar-pengajar kita di UT sendiri seperti apa gambaran? Oke. Nah, semua yang menjadi kita tidak nyebutnya dosen ya, tapi adalah tutor. Gitulah. Jadi setiap semester itu kita akan selalu merekrut tutor sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Jadi semua tutor itu sudah mendaftar sesuai, misalnya kita akan setiap semester kita akan tampilkan nih kebutuhannya. Misalnya kita butuh matematika itu berapa orang seperti itu ya. Terus statistik, bahasa Indonesia, PPKN misalnya gitu kan, itu kita data semuanya. Nah, semua tutor itu mendaftar sesuai dengan keahliannya masing-masing, dan itu tuh harus mendapatkan pelatihan pembelajaran jarak jauh yang sudah diselenggarakan oleh Universitas Terbuka. Dan setelah itu, setelah mereka diterima, mereka akan diberikan pelatihan bagaimana sih caranya melakukan pembelajaran online itu seperti apa. Nah, kalau sudah, baru mereka diberikan surat tugas dan itu diberikan sesuai dengan kemampuan dia. Nah, seperti, dan itu pun kita selalu mengevaluasinya. Evaluasi yang kita berikan itu tidak hanya dari UT sendiri, tapi dari mahasiswa sebagai usernya kan berarti. Nah, itu mereka akan memberikan masukan mengevaluasi, ini tutor ini layak enggak ya untuk semester depan dipakai lagi. Nah, dan semua tutor tenaga pengajar kita itu tidak hanya berada di Sumatera Barat, tapi di seluruh Indonesia. Bisa dari UGM, ITB, atau dari IPB, Brawijaya dan sebagainya. Yang penting adalah tutor tersebut mampu dan punya sertifikat tenaga pengajar yang baik, yang kompeten sesuai dengan keahlian. Oke, artinya tersebar juga di berbagai perguruan tinggi Tersebar, negeri. mungkin saja memang kita mahasiswanya di sini, tapi tutornya berada di Kalimantan, seperti itu, karena online kan. Gitu. Oke. Artinya tutor ini Pak Yunus, kita tentu memperhatikan betul ya, bagaimana tutor yang kita rekrut ini tutor yang memang ahli sesuai bidangnya. Dan dan itu ada kriteria kan? Iya. Ketika perekrutan tutor, tutor yang kita butuhkan tutor apa, itu ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh tutor. Kalau enggak, dia nggak bisa masuk. Itu satu. Yang kedua, pratutor harus mendapatkan pelatihan. Oleh karena itu, kalau bicara pembelajaran di UT agak berbeda mungkin di perguruan tinggi tatap muka, karena salah satu sumber belajarnya itu adalah bahan ajar yang terstandar di UT itu. Jadi dari Aceh sampai ke Papua pasti akan menggunakan bahan ajar yang sama untuk mata kuliah yang kita siapkan. Oleh karena itu, tutor manapun dari perguruan tinggi manapun yang menggunakan, yang pertama harus dia akrabi oleh para tutor itu, para dosen itu, ini bahan ajar dulu. Sorry ya, saya sampaikan. Pada sebagian perguruan tinggi, itu bisa jadi mata kuliah yang sama diberikan oleh dosen yang berbeda di kelas A dan B, itu beda. Betul. Di UT enggak, karena baseline-nya sama. Oleh karena itu, ketika mahasiswa mempelajari bahan ajar, mengikuti perkuliahan, yang pertama harus dipelajari oleh mahasiswa dan juga oleh tutor adalah bahan ajar dulu. Nah, perkuliahan itu bukan menguraikan isi bahan ajar, enggak. Perkuliahan itu pertama adalah membahas hal-hal esensial yang tidak dipahami oleh mereka. Yang kedua, ilustrasi-ilustrasi yang bisa memperkaya insight mereka. Yang ketiga, case atau kasus-kasus yang bisa memperkaya pengalaman mereka dalam belajar dan sebagainya. Jadi, bukan menumpahkan semua isi mata kuliah di dalam tutorial itu dalam pembelajaran kita, tetapi mengekstrak hal-hal esensial yang penting apa? Ya ngapain kalau sesuatu yang bisa dipelajari sini harus dibuka bersama-sama di forum, kurang lebih kayak gitu. Betul. Gitu. Itulah bedanya tutorial yang dilakukan di UT dengan pembelajaran di
Oke. Artinya kita Yang memastikan disusun standar bahan ajar ini sama, Sama. walaupun Harus. dengan tutor yang berbeda. Harus. Karena menggunakan satu yang sama. Karena itu dari Aceh sampai ke Papua, Ya. siapapun tutornya, ketika tutor pasti menggunakan bahan ajar yang sama. Nah, ujiannya itu yang digunakan baseline-nya gitu. Baseline-nya itu ya, bahan ajar itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, artinya memang proses penyiapan bahan ajar pun kita tentu melalui proses yang Rata-rata 1,5 tahun sampai 2 tahun per mata kuliah. Untuk Terus satu kita- bahan ajar itu. Untuk satu bahan ajar kita siapinya. Ya. Lama kan? Oke. Dan bahan ajar itu standarnya berlaku 5 tahun. Begitu 5 tahun, tahun ke-6 itu harus sudah revisi. Visi. Dan tahun ke-7 harus sudah ganti baru. Gitu. Sehingga keterjagaan aktualitas konten dan sebagainya itu bisa dijaga lah oleh para dosen UT gitu ya. Oke. Kurang Baik, lebih artinya ini seperti tentu juga menjadi hal yang menunjukkan bahwa UT terus beradaptasi seiring dengan perubahan saat ini, apalagi dengan ilmu-ilmu yang memang Betul, Mas. baru muncul begitu ya, dengan beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi informasi saat ini ya Pak ya. Kebayang nggak dosen tidak update kuliah? Ya. Kalau updating kuliah adanya di area yang sama dan dosennya juga nggak kemana-mana, kebayang kan ilmu pengetahuan yang diperolehnya itu yang diperoleh mahasiswa dengan dosennya sama-sama nggak berkembang kan? Nah, oleh karena itu salah satu tantangan UT adalah bagaimana bahan ajar itu harus dilakukan revisi setiap palingnya 5 tahun sekali supaya updating dan originalitasnya terjaga karena lu berkembang. Ya. Bahwa ada sejumlah ilmu yang karena by nature itu dinamikanya nggak secepat ilmu sosial, misalnya bayangin ilmu hukum, kayak apa cepatnya 2 tahunnya udah ganti peraturan apa dan sebagainya. Sosial ya, sosial sains itu cepat banget, kurang lebih seperti itu. Oke. Saya ke Bu Mary kembali nih Ya. Bu. Ini juga barangkali sebagai tambahan informasi juga kepada masyarakat, barangkali sudah ada yang mungkin berpikiran untuk masuk ke UT. Ya. Apakah ada beasiswa tersendiri atau mungkin kemudahan-kemudahan lain yang dihadirkan oleh UT kepada mahasiswanya atau seperti apa? Oke. Di UT itu kita ada ya, sama ya seperti universitas yang lainnya gitu. Kita juga menyediakan beasiswa juga kepada mahasiswa gitu ya. Tapi biasanya itu kayak yang ini ya, KIPK gitu ya. Nah, itu ada. Biasanya UT pusat sendiri memberikan kepada UT-UT di daerah yang ada di setiap provinsi itu apa sih yang menjadi keunikan setiap daerah, misalnya gitu ya, kayak Sumatera Barat ini terkenal dengan pariwisatanya. Nah, nanti kita akan mengajukan nih, Bapak, kita mohon dibantu karena ada mahasiswa calon mahasiswa gitu ya yang memang dari segi ekonomi mungkin agak lemah begitu ya. Nah, UT akan memberikan bantuan. Jadi, tapi khusus. Jadi misalnya apa sih yang menjadi uniknya? Oh, mungkin pariwisata, misalnya gitu. Nah, kita akan memberikan khusus S1 pariwisata untuk diberikan beasiswa kepada mereka sebanyak mungkin kurang lebih dari, karena pembelajaran kita satu kelas itu kan 25 sampai 30 ya. Nah, itu kan kita berikan. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian apa yang kita berikan misalnya itu. Nah, di UT itu sama. Jadi kita juga ada yang namanya Ormawa, organisasi mahasiswa gitu ya. Kita juga ada yang namanya Dies Natalis gitu ya. Kita juga ada namanya Dispor Seni. Nah, itu biasanya adalah ajang-ajang kegiatan atau lomba yang kita berikan kepada mahasiswa. Mahasiswa UT itu bisa ikut gitu loh. Nah, mungkin kalau biasanya ya kalau saya lihat sekarang di berita-berita itu kan SPMB. SPMB ini boleh masuk dari jalur prestasi seperti itu kan. Betul. Terus bisa masuk dari bakat dan minat, dia mungkin punya piagam-piagam yang banyak dari segi olahraga. Itu bisa juga masuk di UT seperti pun itu. bisa mengakomodir hal tersebut ya? Iya. Udah lama itu. SPMB juga bisa, di UT juga ada seperti itu. Jadi padahal kan tadi kita udah bilang bahwa di UT itu bisa apa saja bisa masuk kan. Mau dia udah tua bisa masuk. Nah, kita juga bisa dari yang fresh graduate, yang dari SPMB. Jadi kalau dia punya prestasi di sekolahnya, boleh kok masuk di UT. Kita berikan beasiswa dan kemudahan. Dan bentuk beasiswa tadi insentifnya apakah bisa sampai digratiskan biaya kuliah atau atau yang lain? Kalau yang saya bilang tadi, yang KIPK misalnya gitu ya. Nah, itu sampai dia tamat. Nah, dan itu tuh bahkan diberikan uang saku.
Oke. Mm-mm. Artinya sama dengan perguruan tinggi yang Sama. lain ya. Bahkan lebih banyak. Lebih banyak malah. Iya, karena kan saya suka suka nanya kalau ada kayak bansos gitu ya. Kalau bansos kan hanya bantuan sosial seperti itu. Jadi diberikan uang gitu loh. Kalau ini nih digratiskan uang SPP, terus dibiayai hidup lagi seperti itu. Tapi hanya catatan prestasi dia atau IPK dia tidak boleh kurang dari standar dari UT yang sudah diberikan. Saya penasaran untuk lulusan UT Padang sendiri, Bu Mary, sejauh ini bagaimana sepak terjang dari lulusan kita yang ada di UT Padang, Bu Mary? Ya, hampir sama ya dimanapun di setiap daerah ya. Seperti terjangnya sekarang ini ya sudah banyak diterima di tenaga kerja dimanapun gitu ya, ada di BUMN seperti itu. Bahkan mungkin di sini TVRI ya banyak juga ya. Terus guru-guru tadi yang saya sudah bilang bahwa hampir 80% itu diterima di PNS itu adalah UT gitu. Nah, Sumatera Barat pun termasuk. Nah, kalau sekarang ini juga kemarin itu di pajak gitu ya, banyak lulusan UT yang menjadi pegawainya itu adalah lulusan UT gitu, pegawai pajak di sini di Sumatera Barat ini. Oke, artinya nggak diragukan lagi begitu ya, karena memang ya selain barangkali orang-orangnya sudah bekerja duluan, tapi ada juga yang memang fresh graduate lulusan UT yang kemudian berkiprah di berbagai instansi dan tempat-tempat kerja begitu. Baik, saya ke Pak Yunus kembali nih Pak. Dari informasi yang kita terima juga bahwa UT ini membuka sekolah vokasi begitu ya. Artinya memang ini bagaimana menyiapkan lulusan kita yang siap menjawab tantangan kebutuhan industri masa kini. Ini seperti apa sekolah vokasi yang ada di UT ini Pak? Jadi 15 September 2025 didirikanlah sekolah vokasi. Oke, artinya baru ya? Baru oleh rektor. Dan sekolah vokasi pun ngeset sejumlah program yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Jadi pada saat itu hanya 2 program yang alihan dari fakultas. Yang pertama yang tadinya di fakultas lain, yang pertama kearsipan, kemudian perpajakan. Nah sekarang sehubungan dengan vokasi sudah masuk sendiri, berdiri sendiri sebagai salah satu fakultas di UT, kita menyiapkan program-program studi baru. Yang misalnya untuk 2027 Mei nanti akan dibuka 3 program studi baru. Sistem informasi D3. Nanti yang D4-nya ke 2028 kita akan buka D4-nya, D3. Ini D3. Kemudian manajemen logistik. Manajemen logistik D4 kita buka juga. Kemudian akuntansi bisnis digital itu juga dibuka. Nah, tahun berikutnya kita akan buka K3. Jasa boga. Kemudian K3 jasa boga, perhotelan, kemudian berikutnya otomasi industri. Itu juga akan dibuka. Saya pikir 8 program studi dulu ya, 5 tahun pertama inilah. Ngap Mas nyiapinnya. Karena kan kalau UT ngembangin program studi, itu melibatkan banyak orang untuk mengembangkan bahan ajar, mengembangkan kurikulum, kisi-kisi soal, kemudian rambu-rambu pembelajaran dan sebagainya. Dan itu dilatih semua dulu Mas. Sebelum mereka ditugaskan untuk melakukan pengembangan berbagai perangkat yang kita siapkan itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, berarti artinya dengan hadirnya sekolah vokasi, tujuan utamanya yang tadi menyiapkan bagaimana kita bisa mencetak SDM yang siap. Kehadiran sekolah vokasi itu untuk menggenapi pengabdian UT kepada anak bangsa, kepada bangsa dan negara ini. Karena harapannya adalah yaitu 60% anak-anak lulusan SMK tidak bisa diwadahi oleh sekolah-sekolah vokasi atau fakultas vokasi yang ada di Indonesia. Nggak cukup karena mereka ada batasan jumlah, meskipun di UT juga akan ada batasan jumlah. Tetapi antara jumlah institusi yang nyiapin pendidikan mereka dibandingkan dengan mahasiswanya, calon mahasiswa atau masyarakat, termasuk masyarakat tidak mampu, nggak cukup Mas. Nah UT hadir untuk memberikan fasilitasi itu. Kurang lebih seperti itu. Dengan dibukanya ini bagaimana
antusias barangkali ini yang kita harapkan dari udah seru masyarakat. pertanyaan dari masyarakat. Kapan dibuka? Kalau di kami kapan biasa? Sudah mulai kayak gitu. bertanya-tanya sekarang ya. Sudah bertanya-tanya. Oke. Ya pemanasan itu harus kita lakukan supaya mereka pada waktunya bisa memanfaatkan event dan momen yang sangat berharga ini untuk masa depan mereka ya Mas. Karena di UT ini tahu bedanya karakteristik sekolah vokasi UT dengan fakultas di UT. Fakultas itu Mas, itu praktikumnya itu hanya 30%. Oke. Vokasi itu 60-70%. Itu otomatis ada momen di mana semester-semester tertentu bukan hanya dosen yang akan terjun mendampingi mahasiswa, tapi juga para supervisor, Ya. para pembimbing. Dan itu praktek di lapangan minimal 1 semester Mas. Bahkan ada yang disiapkan 2 semester, kurang lebih seperti itu. Seru lah pokoknya. Baik, semakin menarik dan kita akan bahas terlebih, kita rehat sejenak Pak Yunus dan juga Bu Mary, kita akan lanjutkan bahasan kita dengan topik semua bisa kuliah di perguruan tinggi negeri. Pemirsa tetap bersama kami di Dialog Sumbar Bicara. Oke. Apapun kamu, Apapun pekerjaanmu, berapapun usiamu, dimanapun kamu tinggal, kamu memiliki kesempatan yang sama untuk berkuliah. Hei, Universitas Terbuka memanggilmu. Ya, terima kasih banyak pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Sumber Bicara, masih dengan tema semua bisa kuliah di perguruan tinggi negeri, masih dengan 2 narasumber kita yaitu Dr. Muhammad Yunus SEMA selaku Direktur Sekolah Vokasi Universitas Terbuka dan juga Dr. Mary Berlian SPMSI selaku Direktur Universitas Terbuka Padang. Baik, kita masih lanjutkan bahasan kita tadi. Yang menarik adalah bagaimana UT menghadirkan juga sekolah vokasi begitu, yang ini tentu menjadi sebuah peluang juga bagi masyarakat yang ada di luar sana, termasuk ya lulusan-lulusan baru. Tadi juga disampaikan bahwa anak-anak SMK masih banyak yang belum terakomodir bisa memanfaatkan ini untuk masuk ke universitas terbuka tentunya. Selain yang sudah disampaikan tadi Pak Yunus berkaitan dengan sekolah vokasi ini, apalagi yang kemudian membedakan dengan vokasi-vokasi lainnya dan ini juga menjadi kelebihan nih dari universitas terbuka? Yang pertama adalah bahwa setiap mahasiswa vokasi Ya. dalam pembelajaran ada MOOC di mana dia harus mempelajari bahan ajar yang kita sebut dengan modul atau buku materi pokok setiap mata kuliah. Yang kedua ada pemantapan itu yang namanya melalui tutorial atau kalau ada aktivitas praktikal maka ada bimbingan praktik dan sebagainya ya yang harus dilakukan oleh para mahasiswa. Kemudian yang kedua, assessment. Kalau assessment itu ujian ya kalau kita bahasa umumnya ya, ujian akhir. Jadi assessment mata kuliah itu nanti tergantung karakteristik mata kuliahnya. Ada yang harus ada assessment akhir, ujian akhir. Ada tidak harus, karena dia harus menyelesaikan laporan-laporan itu sudah cukup banget, luar biasa. Gitu. Jadi pasti berbedalah karakteristiknya. Tetapi saya sih hanya note buat mahasiswa. Karena nanti tutorial dan pembelajaran itu bersifat wajib, maka sekali dia masuk vokasi, siap-siap, serius lah. Supaya begitu dia selesai, bukan sekedar lulus vokasi, tapi memang dia punya kemampuan untuk siap bekerja. Karena nanti kayak misalnya perhotelan, itu kan bukan hanya magang di dalam negeri, di luar negeri juga kita buka ruangnya. Betul. Untuk mereka. Jadi kepada mahasiswa nanti siap-siap bahwa aktivitas magang itu, belajar di dunia industri itu bukan hanya di UT daerah, tetapi juga kami buka di pusat. Oleh karena itu, saya sedang menyiapkan sekarang ini paling tidak 100 mitra sahabat berbagai dunia industri itu siap support untuk di pusat. Nanti di UT daerah, setiap UT daerah yang membuka satu program studi minimal 2
mitra yang harus support per program studi. Jadi kalau nggak cukup mahasiswa untuk praktik, untuk magang di daerahnya, dia bisa magang di Surabaya, di Bandung, di Jakarta, di mana dan sebagainya, di tempat mitra-mitra kita mereka berada. Artinya banyak pihak yang kemudian kita gandeng dengan hadirnya sekolah vokasi Iya, ini. Iya. karena itu nanti kita akan hadirkan mitra-mitra itu sebagai semacam dewan kehormatan para pimpinan perusahaan, supaya mereka bisa mensupport. Nah, masukan-masukan dari mereka, kebutuhan dinamika di dunia pekerjaan dan sebagainya, itu akan menjadi masukan untuk vokasi. Sehingga kalau ada updating dan sebagainya, ada perubahan dan sebagainya, kita akan dengarkan masukan mereka. Karena mereka yang akan gunakan kan, nah, kurang lebih seperti itu. Baik, Bu Mary, ini dengan hadirnya sekolah vokasi ini barangkali ini juga menjadi bagaimana menyiapkan lulusan terutama nih bagi masyarakat Sumatera Barat yang memang siap di dunia industri, di dunia kerja begitu ya. Kalau Bu Mary sendiri bagaimana nih melihat kalau dengan hadirnya sekolah vokasi ini untuk menjawab tantangan khusus di wilayah Padang, Sumatera Barat ini, Bu Mary? Iya, baik. Nah, tadi ya Sumatera Barat ini kan akan dijadikan salah satu ya untuk dibukanya program studi di sini. Nah, kenapa? Mungkin karena Sumatera Barat ini terkenal dengan kota wisata. Ya, betul. Nah, tentunya banyak anak-anak muda gitu ya yang punya talenta-talenta khusus gitu ya. Jadi mereka tentunya ingin dong mempromosikan wisata mereka yang ada di sini. Nah, apa? Ya melalui sekolah vokasi. Dengan masuk sekolah perhotelan, pariwisata, bagaimana mengolah hasil dari bumi ranah Minang ini yang kaya dengan bumbu-bumbunya begitu ya. Nah, dari mana masuknya? Ya berarti masuknya ke Jasa Boga dong. Nah, seperti itu. Nah, dengan seperti itu tentunya hadirnya UT membuka sekolah vokasi ini akan memberikan peluang bagi anak-anak muda. Mungkin dia sekarang ini sudah punya UMKM sendiri, sudah bekerja di tempat perhotelan atau pariwisata gitu ya, atau mereka mungkin saja sudah punya bengkel atau sudah punya percetakan yang baik gitu kan. Tapi mungkin dari segi keahlian dia belum punya standarisasi, belum punya sertifikat, belum punya ijazah. Nah, di UT menjawab itu semua. Ayo masuk ke UT dengan sekolah vokasi yang menyediakan program studi yang mereka butuhkan. Seperti artinya itu. memang terutama di wilayah kita ya Sumatera Barat seperti yang disampaikan Bu Kota Mary Bukit tadi. Tinggi misalnya. Ini menjadi sebuah peluang yang cukup besar begitu. Bagaimana peminatnya cukup banyak ya. Karena banyak anak-anak muda sekarang kalau kita lihat barangkali baru lulusan SMA tapi sudah punya usaha sendiri. Mungkin sudah bergerak di jasa otomotif begitu, tapi dengan hadirnya perkuliahan yang khusus sekolah vokasi ini menjawab tantangan itu. Otomotif, di bisnis dagang, kuliner kan sekarang makin keren kan anak-anak muda kita itu. Tetapi akan sangat baik jika kemampuan-kemampuan itu dilambari dengan dasar keilmuan, pemahaman praktikal yang cukup bagus. Sehingga kedepannya itu bukan sekedar hobi, tetapi hobinya itu kemudian bisa berkembang menjadi lebih bisa diandalkan dan bisa lebih membanggakan karena ada basic keilmuan yang mereka gunakan sebagai dasar. Anak-anak sekarang ini kan udah bergeser ya. Anak-anak Gen Z sekarang ini mereka tidak hanya pengen, kalau dulu kan kita ya kalau kuliah itu merasa bangga gitu ya. Sekarang ini mereka tamat sekolah atau tamat anak SMK itu memang dididik untuk mereka akan masuk ke lapangan kerja seperti itu. Apalagi sekarang industri kan udah banyak. Mereka membutuhkan ini loh. Nah, itulah kita menjawab tantangan itu. Gitu. Ini juga menjadi bagaimana bagian kontribusi universitas terbuka ya dalam hal pengembangan sumber daya manusia kita. Dan ini betul seperti yang disampaikan Pak Yunus bahwasanya dengan keahlian yang mereka miliki, tapi harus didorong dan didukung dengan teori dan sebagainya, praktik yang memang diwadahi. Validasi salah satunya. Baik. Dinamika yang terjadi itu kan sangat luar biasa. Dan kalau tidak kita wadahi secara positif, maka makin gak karu-karuan. Misal, gadget. Masyarakat bisa akses apapun, informasi apapun di gadget. Dari hal-hal yang positif sampai hal-hal yang nyebelin. Itu ada di sini semua.
Karena itu kalau kita diam, tidak melakukan apa-apa, maka jangankan sesuatu yang positif dan produktif buat mereka sendiri, itu malah akan menghancurkan, kan? Oleh karena itu, di negara-negara lain mulai dibatasi, hanya mulai usia tertentu mereka boleh menggunakan HP itu. Nah, bagi UT, karena pemanfaatan HP itu udah meluas di masyarakat, jadi kita juga fasilitasi untuk manfaatkan itu untuk kepentingan pembelajaran, untuk kepentingan masa depan mereka. Jangan sampai kehadiran ini menjadi sesuatu sekedar permainan dan sesuatu yang membuat mereka tersia-siakan seumur hidupnya. Gitu. Bagaimana ini menjadi produktif, membuat mereka punya masa depan yang lebih baik. Kurang lebih itu. Oke, artinya lagi-lagi menjawab tantangan permasalahan masa kini. Betul. Gitu ya. Pak Yunus, kembali lagi dengan sekolah vokasi ini, kita masih bahas sekolah vokasi. Untuk sistem pembelajaran sendiri, apakah sama dengan prodi-prodi lain atau sekolah vokasi ini ada sistem prinsipnya sih sama, tetapi memang ada nuansa yang berbeda. Satu, untuk vokasi UT itu, sistem belajar itu per semester, per kelompok itu minimal 25 orang. Untuk satu kelompok? Satu kelompok, program studi itu. Dan mereka akan wajib mengikuti apakah tutorial, apakah praktik, dan apakah praktikum, termasuk magang. Satu. Yang kedua, mereka akan dipandu oleh para tutor-tutor dan supervisor yang handal, yang bisa diandalkan. Yang ketiga, maaf nih Mas, pada dasarnya UT memang membuka ruang. Kalau yang untuk non vokasi ya, karena praktikalnya nggak tinggi, jadi ratusan ribu aman. Kalau vokasi nggak akan sanggup ratusan ribu. Sekarang kalau misalnya kita ada 40 kantor UT daerah, kalau per program studi itu 2 atau 3 aja, 75 kan? Kali 40 udah berapa? Taruhlah 2 program studi 100 ya. Berarti kali 40 kantor UT daerah, 100 kali 40, udah 4.000 ya? 400.000, 20.000. Ya kurang lebih 4.000-an. Jadi kita memang karena itu nanti untuk anak-anak yang vokasi di UT, mereka akan tes masuk. Tes masuk itu adalah tes potensi akademik. Satu, yang kedua, pilihan mereka benar nggak? Jadi jangan sampai dia salah memilih di tengah-tengah, aduh ngapain gue pilih ini, susah ternyata, misalnya, atau nggak sesuai dengan itu, nanti akan dilakukan tes-tes bakat minat seperti itu. Artinya ada penyeleksian ya, agak sedikit ketat. Ada seleksi, agak ketat, karena harapannya begitu mereka menjatuhkan sebuah pilihan, mereka tidak kayak orang kesasar di tengah jalan gitu Mas. Baik, barangkali ini jadi sebuah kesempatan juga ya, anak-anak di luar sana ini bisa memanfaatkan peluang ini masuk sekolah vokasi di universitas. Dan ada satu yang menarik. Apa tuh? Ini sejumlah perusahaan udah nyiapin beasiswa Mas. Untuk mereka di UT yang lolos seleksi. Oke, siap. Baik, karena terbatasnya waktu kita, Pak Yunus dan juga Bu Mary, saya ingin minta closing statement dari Pak Yunus singkat, barangkali apa pesan-pesannya untuk masyarakat di luar sana. Saya sih ke anak-anak muda dan orang tuanya, saya ingin sampaikan bahwa taklukkan hari esok menjadi hari yang membanggakan. Caranya gimana? Jadilah pembelajar yang kuat sepanjang hayat, dan UT akan hadir bersama Anda. Baik, Bu Mary, terakhir barangkali apa pesan-pesannya barangkali untuk bahasan kita kali ini? Biasanya ya kalau saya, siapapun bisa kuliah di perguruan tinggi negeri. Di mana? Ya di UT Padang, Rancak Bana. Oke, siap. Baik, terima kasih banyak Pak Yunus dan juga Bu Mary. Ini juga menjadi bagian bagaimana kita bisa menawarkan ataupun ini jadi sosialisasi juga ya, bagaimana semua orang bisa berkuliah dan menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri. Jangan membuang waktu ya. Di Universitas Terbuka. Oke, baik. Itu dia pemirsa dialog kita kali ini. Semoga bermanfaat dan akhir kata saya Bima Prasetya, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai jumpa.